Oke, ini soal yang akan kita bahas. Garis Y sama dengan X plus 8. Memotong parabola Y sama dengan AX kuadrat min 5X min 12 di titik P min 2,6 dan di titik Q. Koordinat titik Q adalah berapa? Nah, ini memotong ya. Garis Y sama dengan X plus 8 memotong kurva Y sama dengan AX kuadrat min 5X min 12. Karena memotong ini bisa langsung disubstitusikan. Nah, Y-nya diganti. Jadi ini kan Y, ini juga Y. Nah, Y-nya ini langsung diganti dengan X plus 8. Maka akan kita peroleh X plus 8 sama dengan ini ya. Ini lanjutannya. AX kuadrat min 5X min 12. Oh ya, kita harus nyari A-nya juga. Dan karena ini melalui titik P sama Q, nah kebetulan P-nya sudah diketahui di sini, sehingga P-nya min 2,6 karena merupakan titik potongnya, maka ini bisa disubstitusikan ke sini maupun ke kurva ini. Nah, ini pasti memenuhi. Kenapa? Karena ini titik potongnya bisa dicek. Nah, pada saat X-nya 2, kalau disubstitusikan ke sini ya, pada saat X-nya 2, Y-nya, pada saat X-nya min 2, Y-nya 6. Sehingga ini tinggal kita substitusikan ke kurva. Nah, sehingga akan kita peroleh Y-nya 6 sama dengan A kali X kuadrat, X-nya min 2, min 5 kali X, X-nya min 2 ya, dikurangi 12. Oke, kita hitung. Ini dapatnya 4A plus 10 min 12. 6 berarti 4A min 2 sama dengan 6. 4A sama dengan 8. A-nya sudah dapat 2. Nah, A-nya 2. Tinggal disubstitusi ke sini. Nah, oke, A-nya kita ganti dengan 2. Sehingga akan kita peroleh 2X kuadrat min 5X min 12. Ini X plus 8. Kemudian ini kita pindah ke kanan semua ya. 0 sama dengan 2X kuadrat min 5X dikurangi X min 6X min 12 dikurangi 8 min 20. Nah, kita nyari X-nya. X-nya jangan dimasukin min 2 lagi ya. Ya pasti 0 nanti kalau disubstitusikan min 2. Tapi kan kita nyari Q-nya. Nah, X yang satunya gitu. Nah, ini kakak bagi 2 ya. Dapatnya kan X kuadrat min 3X min 10. Nah, dibuat sederhana supaya gampang untuk memfaktorkan. Oke, kita faktorkan. Ini kalau difaktorkan dapatnya X min 5 kali X plus 2. Nah, dari sini kita sudah dapat nilai X-nya. Kemungkinan pertama supaya 0. X min 5 sama dengan 0. X sama dengan 5. Kemungkinan kedua, X plus 2 sama dengan 0. X sama dengan min 2. Nah, untuk X min 2, titiknya sudah jelas, yaitu P. Jadi nggak perlu dicari lagi. Ini ya, untuk X min 2 ini nggak perlu dicari lagi, biarin aja. Kemudian untuk X sama dengan 5. Nah, untuk X sama dengan 5, kita cari Y-nya. Nah, berarti ya ini Q-nya. Untuk titik Q, berarti ya X-nya 5 ini. Y-nya gimana? Supaya gampang, substitusikan ke sini aja. Berarti Y sama dengan X plus 8, berarti 5 plus 8. Y-nya sama dengan 13. Nah, ini berarti Q sama dengan 5,13. Pilihannya ternyata ada, yaitu yang A. Oke, ini soal yang akan kita bahas. Agar kurva parabola Y sama dengan AX kuadrat plus 2X dan garis Y sama dengan X min A berpotongan di dua titik berbeda, maka nilai A yang memenuhi yang mana? Nah, di sini ada dua fungsi ya. Yang pertama parabola, yang kedua garis. Nah, karena ini berpotongan, berarti kita tinggal substitusikan. Karena ini sama-sama Y ya. Nah, gini. Berarti kita substitusikan aja. Y yang depan ini kita ganti dengan Y yang belakang. Yang mana Y yang belakang itu sama dengan X min A. X min A. Nah, kita ganti dengan X min A gini. Sehingga dapatnya kan X min A sama dengan AX kuadrat plus 2X. Selanjutnya kita pindah ke kanan semua. Sehingga akan kita peroleh 0 sama dengan AX kuadrat plus 2X min X plus A. Kita sederhanakan. 0 sama dengan AX kuadrat plus X min plus A ya. Selanjutnya yang diminta di sini apa? Berpotongan di dua titik berbeda.
Nah, yang diminta dua fungsi ini. Yang pertama kurva, misalkan ini kurvanya sama garis. Nah, ini berpotongan gini loh, di dua titik berbeda. Nah, nilai A yang memenuhi berapa? Nah, karena yang diminta ini berpotongan di dua titik berbeda ini yang jadi dua titik berbeda ini ya, yang jadi fokusnya. Berarti kita pakai diskriminan. Berarti diskriminannya lebih dari 0. Ingat, diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. Nah, B-nya ya koefisien dari X. Nah, nggak ditulis, berarti 1 ya. Ini ya, koefisien dari X. Nggak ditulis, berarti 1. Kita tulis aja di sini 1 kuadrat dikurangi 4 kali A. A itu koefisien dari X kuadrat, berarti simbolnya sama juga A. Dikalikan C. C itu konstantanya, yaitu yang nggak ada variabel X-nya. Berarti di sini A ya. Selanjutnya kita sederhanakan, 1 kuadrat tetap min 4 bisa ditulis 2 kuadrat. A kali A dapatnya A kuadrat lebih dari 0. Nah, ini bisa disederhanakan, 1 kuadrat min, ini pangkatnya sama-sama 2, sehingga bisa disederhanakan dalam bentuk 2A pangkat 2 lebih dari 0. Dan ingat, kalau ada A kuadrat min B kuadrat, maka bisa difaktorkan dalam bentuk A plus B kali A min B. Yang A yang depan, yang B yang belakang. Nah, ini A-nya 1 ya, A-nya, B-nya 2A. Oke, sekarang tinggal kita faktorin, sehingga akan kita peroleh 1 plus 2A kali 1 min 2A lebih dari 0. Selanjutnya kita cari pembuat 0-nya. Nah, supaya ini sama dengan 0 gini ya, 1 plus 2A gini sama dengan 0. Nah, maka nilai A-nya berapa? Tinggal kita pindah aja ya, 2A sama dengan min 1, A sama dengan min setengah. Kemungkinan kedua, agar sama dengan 0, 1 min 2A sama dengan 0. Berarti min 2A sama dengan min 1, A-nya sama dengan setengah. Nah, ini pembuat 0-nya, setengah sama min setengah. Min setengahnya kakak taruh di kiri, setengahnya ditaruh kanan. Nah, kemudian kita cek satu angka. Yang posisinya terserah, kita ambil yang paling kanan aja. Di kanannya setengah, misalkan 1000. Nah, kalau 1000 misalkan posisinya kan di kanannya setengah. Kita cek. Nah, disubstitusikan ke sini positif, disubstitusikan ke sini negatif. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Berarti semua yang berada di kanannya setengah nilainya negatif. Yang tengah sini nanti bisa dicek sendiri ya. Ini nanti hasilnya positif, kemudian yang sini hasilnya negatif. Yang dipakai yang mana? Perhatikan di sini. Lebih dari 0 artinya yang positif. Berarti ini yang merupakan penyelesaiannya, yaitu A lebih dari negatif setengah kurang dari setengah. Ini penyelesaiannya. Kita cek pilihannya. Oh, ternyata pilihannya ada, yaitu yang A. Oke, ini soal yang akan kita bahas. Parabola Z sama dengan mx kuadrat min m plus 2x ditambah m plus 1 terletak di atas sumbu x untuk nilai m yang memenuhi. Nah, ingat, parabolanya harus terletak di atas sumbu x. Jadi misalkan ini adalah diagram kartesius, di mana ini sumbu x, yang ini sumbu z. Parabolanya harus terletak di atasnya, artinya harus terbuka ke atas gini. Karena kalau terbuka ke bawah gini ya pasti motong sumbu x, gitu kan. Nah, supaya terbuka ke atas, ingat kalau ada sebuah fungsi yang mana fungsinya itu adalah ax kuadrat plus bx plus c, ini fungsi kuadrat ya. Kalau a-nya kurang dari 0, maka ini akan terbuka ke bawah. Jadi gini. Tapi kalau a-nya lebih dari 0, maka ini terbuka ke atas. Nah, A itu apa? A itu koefisien dari X kuadrat. Dalam hal ini, koefisien dari X kuadrat adalah M. Nah, berarti nilai M pertama yang harus memenuhi, yaitu M-nya harus lebih dari 0. Kemudian, selain itu, tidak boleh menyentuh sumbu X. Artinya, harus terletak di atasnya sumbu X, gitu kan? Oke, ini ya, terletak di atas sumbu X. Ingat, supaya terletak di atas sumbu X, maka D-nya harus D-nya harus kurang dari 0. Nah, karena nggak boleh nyentuh sumbu X. Berarti diskriminannya harus kurang dari 0. Diskriminan, ingat ya, kalau misalkan bentuk persamaan kuadratnya itu seperti ini, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, maka diskriminan adalah sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, dengan A koefisien dari X kuadrat, B koefisien dari X,
C konstanta. Nah, di sini jelas B-nya adalah ini negatif dalam kurung M plus 2. Jadi ya B kuadrat dapatnya negatif M plus 2 kuadrat gini dikurangi 4AC, berarti 4 kali A itu koefisien dari X kuadrat, di sini M, dikali C-nya M plus 1, berarti dikali M plus 1 gini, kurang dari 0. Nah, ini kita harus selesaikan untuk menentukan nilai dari M yang memenuhi. Oke, sekarang kita hitung negatif dalam kurung M plus 2, ini kalau bingung diuraikan ya, negatif dalam kurung M plus 2, ini kan kuadrat gini, artinya ini bisa ditulis negatif M plus 2, nah ini dikurung gini, dikali negatif M plus 2 gini, negatif kali negatif hasilnya positif, artinya ya nilainya sama dengan M plus 2 dikali M plus 2. Oke, sehingga ini tinggal kita uraikan aja. Nah, ini bisa diuraikan sendiri ya, kalau kebingungan ini bisa dikaliin satu-satu. Yang pasti nanti dapatnya M kuadrat plus 4M plus 4. Nah, selanjutnya negatif 4M kita distribusikan satu-satu gini, sehingga akan kita peroleh negatif 4M kuadrat min 4 kurang dari 0. Oke, kita sederhanakan. M kuadrat dikurangi 4M kuadrat dapatnya min 3M kuadrat. Kemudian 4 sama 4 habis ya. Sorry, ini ada yang salah hitung ya. Ini bukan 4 harusnya, tapi ini 4M. Nah, gini. Berarti yang habis ya justru ini 4M dengan 4M habis, sehingga ini tinggal plus 4 gini, kurang dari 0. 4-nya kakak taruh depan ya, atau ditulis aja dalam bentuk 2 pangkat 2 gini. Negatif 3M kuadrat kurang dari 0. Nah, 3 bisa ditulis dalam bentuk akar 3 kuadrat. Oke, 3 ini kakak ganti dengan akar 3 dikuadratin. Nah, selanjutnya ini sama-sama kuadrat, berarti bisa ditulis akar 3M dalam kurung kuadrat. Yang depan tetap 2 kuadrat. Nah, ingat kalau ada A kuadrat min B kuadrat sama dengan A ditambah B kali A min B. Nah, A itu apa yang depan ini? 2 ini ya. B-nya yang belakang ini. Sehingga kita tinggal faktorin aja. Ini kalau difaktorkan dapatnya 2 plus akar 3M dikali 2 min akar 3M kurang dari 0. Nah, kita cari pembuat nolnya. Nah, pembuat nolnya berarti ya 2 plus akar 3M sama dengan 0. Artinya akar 3M sama dengan min 2, M-nya sama dengan min 2 per akar 3. Kita rapikan dulu ya, ini akar 3 gini. Kemungkinan kedua 2 min akar 3M 0. Sama dengan 0 gini, sehingga 2 sama dengan akar 3M, M-nya sama dengan 2 per akar 3. Nah, selanjutnya kita cari nilai M yang memenuhi, kita buat garis bilangan karena ini pertidaksamaan. Min 2 per akar 3 misalkan di sini, 2 per akar 3 misalkan di sini, lebih dari 2 per akar 3, berarti di kanannya gini. Ini ya, kita ambil satu angka yang letaknya di kanannya 2 per akar 3, misalkan 1000 gitu ya. Nah, kita cek 1000, kita cek ke sini positif, kita cek ke sini ternyata negatif, berarti untuk 1000 ini negatif. Untuk di atasnya maksudnya di atasnya 2 per akar 3 negatif hasilnya. Kita belum tahu ya yang mana yang memenuhi. Kemudian yang tengah ini positif, kemudian yang sini negatif, bisa dicek sendiri. Kemudian yang memenuhi yang mana dilihat di sini, yang dipakai yang kurang dari 0. Kurang dari 0 artinya yang negatif, berarti ini yang memenuhi. Apa selesai sampai di sini? Belum. Kita harus iriskan dengan syarat yang pertama tadi. Yang pertama tadi apa ini? M lebih dari 0. Nah, ini tadi kan yang barusan kita carikan, kita selesaikan yang ini, D kurang dari 0. Nah, oke, kita iriskan dengan yang pertama tadi, yaitu M lebih dari 0. Nah, iriskannya gimana? Buat aja garis bilangan M lebih dari 0. Kakak taruh di atasnya ya. 0 kan posisinya kira-kira di antara min 2 per akar 3 sama 2 per akar 3. Jadi ya tengah-tengahnya gini. Ini 0 gini. Lebih dari berarti ke kanan. Nah, kita cari yang sama-sama memenuhi dari 2 pertidaksamaan ini. Berarti yang sini 2 per akar 3 ke kanan, ya kan? Sama-sama ada. Nah, berarti penyelesaiannya ya ini, M lebih dari 2 per
akar 3. Oh ya, kita rasionalkan ya. Kita kali akar 3 dengan akar 3 gini. Sehingga dapatnya ya M lebih dari 2/3 akar 3. Kita cek pilihannya, M lebih dari 2/3 akar 3. Yang B ya. Ini soal yang akan kita bahas saat ini. Fungsi fx sama dengan ax kuadrat min 2a min 4x plus a plus 4 selalu bernilai positif untuk nilai a. Nah, perhatikan di sini yang dimaksud selalu bernilai positif ini adalah fx-nya. Nah, supaya fx ini selalu bernilai positif, berapa a-nya? Fx di sini biasanya disimbolkan dengan z. Misalkan ini ada sebuah diagram kartesius yang mana di sini sumbu x, yang tegak ini sumbu z. Nah, supaya kurva atau supaya z-nya selalu bernilai positif, maka kurvanya harus terletak di atasnya sumbu x gini. Otomatis harus terbuka ke atas. Karena nanti kalau terbuka ke bawah gini, ya motong sumbu x gitu kan. Nah, kakak misalkan kurva ini adalah kurva z sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, supaya ini bernilai positif harus terbuka ke atas. Kita tulis aja di sini terbuka ke atas. Ya, ini biasanya disebut dengan definite positif. Kakak tulis aja definite positif. Yang pertama terbuka ke atas, dan supaya terbuka ke atas maka A-nya harus lebih dari 0. A itu apa? A itu ini koefisien dari x kuadrat. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua, tidak boleh nyentuh sumbu x. Karena kalau nyentuh sumbu x ya y-nya 0 gitu kan. 0 bukan termasuk positif. Karena nggak boleh nyentuh, apalagi motong juga nggak boleh ya motong. Kalau motong nanti y-nya jadinya negatif. Misalkan gini, nah ini motong sumbu x, y-nya negatif. Ada yang negatif gitu kan y-nya. Nah ini nggak boleh. Karena nggak boleh nyentuh sumbu x, berarti d-nya kurang dari 0. D itu apa? D itu b kuadrat min 4 ac. Iya, ini kakak tulis saja ya. Tidak boleh menyentuh sumbu x. Oke, jadi dua syarat ini yang harus dipakai. Yang pertama A lebih dari 0. Yang kedua diskriminan. Dalam hal ini B kuadrat min 4AC kurang dari 0. Oke, kita masuk ke persamaan. Fungsi kurva yang mau kita cari nilai A-nya. Yang pertama, A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kebetulan koefisien dari X kuadrat di sini A juga simbolnya. Oke. Berarti A harus lebih dari 0. Oke, sudah selesai untuk yang pertama syaratnya karena nggak perlu disederhanakan lagi. A lebih dari 0. Yang kedua, B kuadrat min 4AC kurang dari 0. Nah, berarti di sini B-nya ini negatif dalam kurung. Nah, kalau bingung ini didistribusikan aja dulu negatifnya ya. Tapi nggak apalah, kita tulis aja dulu. Negatif 2A min 4. Nah, ini dikurung gini, kuadrat. Dikurangi 4AC, A-nya juga A gini simbolnya. C-nya yang paling belakang ini, A ditambah 4. A ditambah 4 gini, kurang dari 0. Oke, ini kita kuadratin. Nah, kalau bingung negatifnya kita distribusikan. Sehingga dapatnya ya min 2A plus 4. Nah, ini dikuadratin. Ini ya, ini tinggal dikuadratin, dapatnya ini. Nah, kita kuadratkan. Maka hasilnya adalah 4A kuadrat dikurangi 16A ditambah 16. Selanjutnya negatif 4A kita distribusikan, maka akan kita peroleh negatif 4A kuadrat plus 16. Min 16 ya, keliru ini. Min 16A gini kurang dari 0. Kita sederhanakan. 4A kuadrat min 4A kuadrat ini habis, kemudian negatif 16 dengan negatif 16 dapatnya negatif 32A plus 16 kurang dari 0.
Oke, 16 nya kakak pindah ke kanan, dapatnya min 16 gini, min 32A tetap gini ya. Nah berarti A nya kan ini negatif 16 dibagi min 32. Nah ingat, karena ini dibagi dengan negatif, ini kan dibagi dengan negatif, maka tandanya dibalik. Tandanya ini kakak balik. Nah gini, sehingga dapatnya A lebih dari negatif bagi negatif positif setengah ya. Nah ini kita sudah dapat. Yang pertama tadi A lebih dari 0. Ini ya, kakak gambar di sini A lebih dari 0. Jadi ini 0 ke kanan gitu. Yang kedua dapatnya A lebih dari setengah. Jadi setengah. Kelihatan ya? Digeser aja dulu supaya lebih rapi. Setengah kan posisinya di kanannya 0. Nah setengah juga ke kanan gini. Nah ingat ini pasti diiriskan. Nah diiriskan itu dicari yang sama-sama memenuhi. Berarti ini setengah ke kanan ya kan, yang sama-sama memenuhi. Berarti nilai A yang memenuhi ya A lebih dari setengah. Kita cek pilihannya untuk A lebih dari setengah apakah ada. Ada ya, yaitu yang D. Oke, ini soal yang akan kita bahas. Parabola Z sama dengan X kuadrat min 2X plus M plus 3 mempunyai titik puncak P, Q. Jika 3P dan Q berdua, dua suku pertama deret geometri tak hingga dengan jumlah tak hingga 9, maka nilai M sama dengan berapa? Nah, di sini ada fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 2X plus M plus 3. Titik puncaknya P, Q. Ingat formula dari titik puncak. Kita cari X-nya titik puncak atau X simetri. Kita simbolkan XS gini ya, X simetri. Berarti formulanya kan min B per 2A. Jadi misalkan ada Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah titik puncaknya X simetri XS gini kan, min B per 2A. Nah Y puncaknya, Y puncak gini, atau ini disimbolkan P juga boleh, X puncak gitu. Ini pakai puncak P aja ya, puncak gitu ya, X puncak gini. Y puncaknya bisa pakai D per min 4A, atau langsung aja dari titik puncak ini disubstitusikan ke sini. Kita nggak perlu ngitung terlalu ribet ya, ini nanti ribet kalau pakai ini. Langsung aja hasilnya dari titik puncak dari X nya. Nah dari X nya tinggal disubstitusikan, nah ketemu pasangannya Y nya gitu. Nah di sini kita akan nyari X puncaknya dulu, min B per 2A. B nya kan koefisien dari X yaitu min 2. Nah sehingga akan kita peroleh min 2 per A nya per 2A, berarti 2 kali 1 gini, sehingga X puncaknya 2 per 2 1. Kita nyari Y nya pasangannya, nah tinggal disubstitusikan. Y puncaknya sama dengan 1 kuadrat min 2 kali 1 ditambah M ditambah 3, sehingga Y puncaknya sudah kita peroleh 1 min 2 plus 3, berarti dapatnya 2 plus M atau M plus 2 gitu ya. Y puncaknya sama dengan M plus 2. Sehingga kita sudah dapat titik puncaknya meskipun salah satunya yaitu Y nya dalam bentuk M. Titik puncaknya 1, M plus 2. Nah ini P sama Q. 1 ini P nya, M plus 2 ini Q nya. Kemudian 3P dan Q per 2 suku pertama deret geometri tak hingga 2 ya, 2 suku pertama 3P, Q per 2. Nah ini 2 suku pertama 3P berarti ya 3 kali 1 karena P nya 1, berarti 3, Q per 2 berarti M plus 2 per 2. Ini 2 suku pertama, berarti nanti ada lanjutannya terus sampai tak hingga. Ingat, S tak hingga formulanya ini ya, kakak tulis di sini. S tak hingga ini hanya untuk deret geometri. Formulanya
A per 1 min R. Air. Ya kan? Air. Tapi ini 1 ya, bukan I ya. Untuk menghafal kayak gitu. Ini formula yang akan kita pakai. Dan kita harus nyari R-nya dulu. Rasio atau R bisa kita peroleh dari suku kedua dibagi suku pertama. Ini. M plus 2 per 2 dibagi 3. Kalau kebingungan ketemu soal kayak gini, dilihat baginya yang lebih besar yang mana, yang sini kan. Nah gini, kemudian ini dirubah ke dalam bentuk pembagian. M plus 2 per 2 dibagi 3. Karena ini dibagi, maka tinggal dibalik. 3 sendiri kan 3 per 1 gini. Sehingga akan kita peroleh, ntar kita geser dulu. M plus 2 per 2 kali 1 per 3. Nah dapatnya M plus 2 per 6. Ini R-nya atau rasionya. Sekarang kita sudah dapat rasionya, tinggal kita substitusikan sehingga akan kita peroleh S tak hingga sama dengan A-nya 3 ya, per 1 min R, 1 min M plus 2 per 6. Dan sudah diketahui di soal kalau nilai dari S tak hingganya berapa ini. Jumlah tak hingga adalah 9. Nah, dengan jumlah tak hingga adalah 9. Oke. Yang ditanyakan M-nya, berarti ini sama dengan 9. S tak hingganya tinggal diganti 9 gini. Lainnya ini kita sederhanakan. Nah ini penyebutnya kita samakan, jadinya kan 6 per 6 dikurangi M plus 2 per 6. Perhitungannya kakak taruh sini ya. 6 per 6 dikurangi M plus 2 per 6. Hati-hati kalau bermain dengan pecahan. Ini kan penyebutnya sudah sama. Ini kita bagi 6 gini. Nah tapi ini harus dikurung. 6 min dalam kurung M plus 2. Nah sekarang kita buka kurungnya, berarti 6. Negatifnya kita distribusikan. Min M min 2 per 6. Sehingga akan kita peroleh 6 dikurangi 2, 4. Nah min M per 6. Oke. Untuk penyebutnya langsung aja kita ganti dengan 4 min M per 6. Selanjutnya kita kalikan ke samping ya. Jadi 9 kan 9 per 1. Nah, biasanya ada yang bilang dikali silang gitu ya. Sehingga dapatnya ya 9 dikali 4 min M per 6. Sama dengan 3 kali 1, 3. Selanjutnya tinggal kita sederhanakan aja sebenarnya. 9 sama 6. Oh ya, ini langsung dikali ke samping aja ya. Berarti kan 4 min M gini. Ini tinggal 3-nya tetap. Nah, 6-nya dipindah ke samping lagi. Jadinya kali 6. 9-nya dipindah ke kanan. Jadinya per 9. Nah 3 kali 6 18 dibagi 9. Dapatnya 2. Ini 4 min M. M-nya kita nyari M ya. Kita pindah ke kanan. Berarti M gini sama dengan 4 min 2. M-nya sama dengan 2. Nah kita sudah dapat jawabannya. M sama dengan 2. Dan pilihannya adalah yang C. Oke, ini soal yang akan kita bahas. Jika 2A plus 1 kurang dari 0 dan grafik Y sama dengan X kuadrat min 4AX plus A bersinggungan dengan grafik Y sama dengan 2X kuadrat plus 2X, maka A kuadrat plus 1 sama dengan berapa? Nah, yang perlu diperhatikan yang pertama adalah 2A plus 1 kurang dari 0, berarti 2A kurang dari min 1, A-nya kurang dari negatif setengah. Selanjutnya dua kurva ini bersinggungan. Kalau bersinggungan berarti ini tinggal disubstitusikan aja. Ini Y ya. Tinggal Y yang atas ini kakak ganti dengan 2X kuadrat plus 2X. Sehingga kan kita peroleh 2X kuadrat plus 2X sama dengan ini. X kuadrat min 4AX plus A. Selanjutnya kita pindah ke kiri semuanya. 2X kuadrat min X kuadrat. Dapatnya X kuadrat plus 2X. Nah ini ada A-nya ya, jadi ya kita tulis aja min 4AX dipindah ke kiri, dapatnya kan plus 4AX. A-nya dipindah ke kiri, min A gini sama dengan 0. Nah ini X-nya kan bisa difaktorkan, sehingga kalau X-nya difaktorkan dapatnya 2 plus 4A X gini, min A sama dengan 0. Selanjutnya karena bersinggungan kita pakai diskriminan. Ingat, diskriminan sama dengan
B kuadrat min 4AC. Nah, B-nya kan koefisien dari X, berarti ini B-nya. A-nya itu koefisien dari X kuadrat. Nah, nggak ditulis, berarti 1A-nya. C-nya yang belakang ini. Ini jumbo ya simbolnya ya, antara A dengan A. Nah, ini C ya, konstantanya. Oke. Sekarang kita pakai diskriminan. Oh ya, diskriminannya sama dengan 0 ya, karena bersinggungan. Berarti D sama dengan 0 gini. Nah, yang mana D adalah B kuadrat min 4AC. D-nya sama dengan 0. Oke. Kita langsung pakai aja. B-nya 2 plus 4. Berarti ini 2 plus 4A. Sorry, B-nya 2 plus 4A. Kuadrat dikurangi 4 kali A. A-nya 1. Dikali C. C-nya min A. Sama dengan 0. Oke, ini tinggal kita kuadratkan. Dapatnya kan 4 plus 16A. Plus 16A kuadrat. Ini dikalikan negatif 4 kali 1 kali min A, dapatnya plus 4A, sama dengan 0. Oke, kita sederhanakan. Kita jumlahkan yang bisa dijumlahkan. 16A kuadrat nggak bisa dijumlahkan lagi ya, karena cuma ini aja. 16A ditambah 4A, 20A plus 4 sama dengan 0. Kita bagi dengan 4 semuanya, sehingga akan kita peroleh 4A kuadrat plus 5A plus 1 sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita faktorkan. Faktornya dapatnya 4A. Sorry. Ini terlalu kecil. Terlalu sempit tempatnya ya. Agak kecil berarti. 4A sama A gini. Plus 1 sama plus 1. Oke, benar ya. Kalau diuraikan kembali lagi. Ya benar. Kalau ini didistribusikan atau diuraikan kembali lagi ke sini. Oke. Kita lanjutin untuk nyari nilai dari A yang memenuhi. Nah, ini supaya hasilnya sama dengan 0. Kemungkinan pertama 4A plus 1 sama dengan 0. Sehingga 4A sama dengan min 1. A-nya sama dengan min 1/4. Kemungkinan kedua A plus 1 sama dengan 0. Sehingga A-nya sama dengan min 1. Nah, kita cek A yang dipakai yang mana. A yang dipakai yang kurang dari min setengah. Berarti yang dipakai yang mana? Ini. Min 1 ya. Yang kurang dari min setengah. Oke, karena A-nya adalah min 1, kita lihat yang ditanyakan apa. Berarti yang min 1/4 ini nggak dipakai. Yang ditanyakan adalah A kuadrat plus 1. Berarti ya min 1 kuadrat plus 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, ini jawabannya. Pilihannya yang C. Jika garis Y sama dengan 4X min 2A tidak memotong maupun menyinggung kurva Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 3A. Maka, karena ini tidak memotong atau tidak menyinggung, artinya kan nggak bersentuhan sama sekali. Kita pakai diskriminan, berarti diskriminannya sama dengan 0. Diskriminannya kurang dari 0. Ingat-ingat ya, kalau nggak menyinggung atau nggak memotong, jadi nggak bersentuhan sama sekali, diskriminannya kurang dari 0. Diskriminannya dari mana ngambilnya? Ya, ini kan dua fungsi, artinya ini tinggal disubstitusikan aja. Ini Z. Kita substitusikan. Y yang bawah ini ya, kita ganti dengan 4X min 2A. Sehingga dapatnya 4X min 2A sama dengan X kuadrat min 6X plus 3A. Kita pindah ke kanan semuanya, sehingga akan kita peroleh 0 sama dengan X kuadrat min 6X min 4X ya. Berarti min 10X. 3A ditambah 2A dapatnya 5A. Selanjutnya D-nya kurang dari 0. D sendiri adalah B kuadrat min 4AC. B itu apa? B itu koefisien dari X kuadrat. A koefisien dari B koefisien dari X, ya kan? A koefisien dari X kuadrat. Nah, di sini nggak ditulis, berarti 1. Berarti kan X kuadratnya dikali 1 gitu ya. Kemudian C itu konstanta, yaitu suku yang nggak ada variabel X-nya. Berarti ini C-nya. Sehingga kalau kita substitusikan ya dapatnya negatif 10 kuadrat dikurangi 4 kali A. A-nya 1 kali C. C-nya 5A. Kurang dari 0, sehingga dapatnya ya 100 dikurangi ini dikali 4 kali 1 kali 5A 20A kurang dari 0.
Kita pindah ke kanan 100-nya, dapatnya min 20A kurang dari min 100 atau A. Hati-hati, di sini kan min 100 per min 20. Tapi kalau dibagi dengan min, ini ya dibagi dengan min, tandanya dibalik. Nah, sehingga akan kita peroleh A lebih dari min bagi min plus 5. A lebih dari 5, ternyata ada pilihannya. Pilihannya yang B. Syarat agar grafik fungsi linear fx sama dengan fx mx min 2 menyinggung grafik fungsi kuadrat gx sama dengan 4x kuadrat plus x min 1 adalah, nah di sini kan grafik fungsinya fx, maka ini bisa kakak tulis dalam bentuk y sama dengan mx min 2. Kemudian di sini gx sama dengan 4x kuadrat plus x min 1 bisa kakak tulis dalam bentuk y sama dengan 4x kuadrat plus x min 1. Nah, selanjutnya ini sama-sama z, sehingga bisa kita substitusikan. Mx min 2 kita substitusikan ke z, sehingga akan kita peroleh mx min 2 sama dengan 4x kuadrat plus x min 1. Kita pindah ke kanan semuanya, sehingga dapatnya 0 sama dengan 4x kuadrat plus x min mx min 1 plus 2. Nggak bingung ya? Ini dipindah ke kanan, mx-nya jadi min mx, min 2 jadi plus 2. Oke, sekarang kita sederhanakan. Nah, ini kalau disederhanakan, ini tetap 4x kuadrat. X-nya kemudian difaktorkan ya. Kakak taruh belakang sini X-nya. Ini ada, oh ya, ini nggak ada angkanya, berarti ini kan sama dengan X kali 1 gini. Sehingga dapatnya 1 min M. Min 1 tambah 2 dapatnya plus 1. Nah, selanjutnya ini harus bersinggungan. Karena ini harus bersinggungan, maka kita pakai diskriminan. Diskriminan sama dengan 0. Ingat ya, diskriminan itu B kuadrat min 4AC. B itu apa? B itu koefisien dari X. A itu koefisien dari X kuadrat. C itu konstanta. Oke, sekarang tinggal kita substitusikan. B-nya 1 min M kuadrat gini. Min 4 kali A. A-nya 4, C-nya 1. Sama dengan 0. Ini boleh kalau mau diuraikan. Oke lah, kita... Tapi nggak harus diuraikan ya, karena ini 16 ya. Jadi lebih gampang, nggak perlu diuraikan. 1 min M kuadrat min 16 sama dengan 0. Nah, 16-nya kan bisa dipindah ke kanan. Kalau 16-nya dipindah ke kanan, dapatnya kan 1 min M kuadrat sama dengan 16. Sehingga 1 min M sama dengan, hati-hati, di sini harus plus min. Akar 16 sama dengan plus min 4. Nah, ini ada dua kemungkinan berarti. Kemungkinan pertama, 1 min M sama dengan 4. Kemungkinan kedua, 1 min M sama dengan min 4. Nah, untuk 1 min M sama dengan 4, maka M-nya, kita pindah ke kanan ya, sama dengan 1 min 4, atau M sama dengan min 3. Untuk 1 min M sama dengan min 4, maka M-nya kakak pindah ke kanan gini, sama dengan 1 plus 4, sehingga M-nya sama dengan 5. Nah, kita sudah dapat jawabannya, yaitu M-nya sama dengan min 3, atau M sama dengan 5. Sehingga pilihannya yang D. Sumbu simetri grafik fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c adalah x sama dengan 1. Fx sama dengan, f0 sama dengan 8, f4 sama dengan min 16. Maka b min a sama dengan berapa? Nah, di sini diketahui sumbu simetrinya adalah 1. Sumbu simetri sendiri atau xs sama dengan min b per 2a. Nah, di sini sama dengan 1. Ini simbolnya sudah pas ya. Koefisien dari x kuadrat A, koefisien dari x itu B, konstantanya C, jadi tinggal ya tetap yang dipakai ini min B per 2A. Atau kalau mau disederhanakan, ini dapatnya kan dikali ke samping ya, 2A sama dengan min B, berarti B nya sama dengan min 2A. Selanjutnya F0 sama dengan 0. F0 itu artinya X nya diganti 0. Kalau X nya diganti 0 berarti dapatnya A kali 0 kuadrat ditambah B kali 0 ditambah C. F0 nilainya 0, berarti 0 sama dengan, ini 0 ya, 0 plus C. Nah, kita sudah dapat C-nya, yaitu sama dengan 0. Selanjutnya F4 sama dengan min 16, artinya F4 itu X-nya diganti dengan 4. Nah, kalau X-nya diganti dengan 4, berarti A kali 4 kuadrat
ditambah B kali 4 ditambah C. Nah, dapatnya di sini min 16. Ini sendiri A kali 4 kuadrat dapatnya 16A plus 4 kali B berarti ya 4B. C-nya 0 ya, nggak perlu ditulis. Nah ini ya, C-nya sudah dapat 0 jadi nggak perlu ditulis. Kemudian ini tinggal kita substitusikan atau ini disederhanakan dulu dibagi 4. Kalau dibagi 4 dapatnya min 4 sama dengan 4A ditambah B. B sendiri sama dengan min 2A sehingga akan kita peroleh min 4 sama dengan 4A min 2A. 2A sama dengan min 2 min 4, A-nya sama dengan min 2. Oke, kita sudah dapat A-nya, tinggal cari B-nya. B-nya ya tinggal substitusikan sini. Berarti ini B sama dengan min 2 kali A, A-nya min 2. Min 2 kali min 2, 4. Nah, kita sudah dapat B-nya. B min A berarti sama dengan 4 dikurangi min 2. Min ketemu min plus dapatnya 6. Ini jawabannya, pilihannya yang A. Fungsi kuadrat yang grafiknya melalui min 1,3 dan titik terendahnya sama dengan puncak dari grafik fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 3 adalah, nah kita cari titik puncaknya dulu, karena titik terendah ya titik puncak ini ya, titik terendahnya sama dengan titik puncak dari x kuadrat plus 4x plus 3. Kita cari sekarang titik puncak dari fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 3. Nah ingat titik puncak atau x simetri gini ya, titik puncaknya kan x, y. Nah kita cari x nya dulu, x simetrinya. Berarti kita pakai formula min b per 2a, yang mana b itu koefisien dari x, ini b nya, a koefisien dari x kuadrat. Kalau nggak ditulis ya 1 gini ya, ini a, c nya konstantanya yaitu 3. Selanjutnya kita substitusikan ke sini x simetrinya atau x-nya titik puncak, min b berarti min 4 per 2 kali a berarti kali 1. Berarti x simetrinya sama dengan min 2. Nah, kita sudah dapat x simetri, kita cari z puncaknya, yp gini ya. Caranya gimana? X simetri tinggal disubstitusikan ke fx, maka akan kita peroleh z-nya. X-nya diganti dengan min 2 sehingga akan kita peroleh min 2 kuadrat ditambah 4 kali min 2 ditambah 3. Nah ini Y puncaknya, berarti 4 min 8 plus 3, min 4 tambah 3 min 1. Nah ini puncaknya. Berarti titik puncaknya adalah min 2, min 1. Selanjutnya kita cari fungsi kuadrat. Ingat formula untuk nyari fungsi kuadrat yang melalui titik puncak, ini puncaknya, dan melalui satu titik. Nah kita pakai ini, Z sama dengan A kali X min X simetri kuadrat plus Y puncak. Atau biasanya ini ditulis X puncak, gini juga boleh, sama aja ya. Intinya X-nya titik puncak. Oke, sekarang tinggal kita substitusikan aja, berarti Y sama dengan A kali X min X simetri. Berarti min 2, ini min 2 gini ya. Dikuadratin ditambah YP, YP-nya min 1. Nah kita sederhanakan dulu, Y berarti sama dengan A kali X plus 2 kuadrat dikurangi 1. Kita tinggal nyari A nya. Ya ini tak kotakin dulu ya, ini formula yang harus dihafalin. Karena ini tadi melalui min 1,3. Nah ya udah, berarti X nya tinggal diganti min 1, Y nya diganti 3. Berarti 3 sama dengan A, X nya min 1 plus 2 kuadrat min 1. Oke, ini kita sudah dapat A nya. Oke, kita hitung berapa ini dapatnya. 3 sama dengan A kali 1 kuadrat 1 ya, dikurangi 1 gini. Berarti A sama dengan 3 plus 1, 4. A nya sudah dapat, kita substitusikan balik kemana? Ke sini. Nah berarti kita sudah dapat Y nya ini, atau persamaannya, atau fungsinya, sorry kok persamaan, fungsi. Kita sudah dapat fungsinya, yaitu Y sama dengan A nya 4 dikali X plus 2 kuadrat min 1. Oke, kita uraikan sekarang. X plus 2 kuadrat dapatnya kan X kuadrat plus 4X plus 4 min 1. 4 nya kita distribusikan, dapatnya 4X kuadrat plus 16X plus 16 min 1. 16 min 1, 15 ya. Ini langsung kakak ganti aja dengan 15. Kita sudah dapat fungsinya. Ini
Y sama dengan 4x kuadrat plus 16x plus 15. Dan satu-satunya yang plus 15 pilihannya adalah yang C. Betul ya? Oke.